Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah teman-teman semua, adik-adik kelas 12 BDP 2, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali gitu ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita masih dalam pembahasan ihsan ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah memahami bagaimana hukum tajwid dan bagaimana pembacaan ayat Al-Quran terkait dengan pembahasan ihsan, yaitu surat apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Dan tugasnya juga sudah dikumpulkan ya, tapi masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Dimohon yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan sesuai dengan pertemuan di kolom tugas di Google Classroom. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana sih hikmah dan manfaat yang kita dapat gitu ya dari sikap dan perilaku ihsan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Nah, ini peta konsep yang sebelumnya sudah kita ketahui, di mana dalam pembelajaran ihsan ini kita akan membahas mengenai pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian menganalisis tajwid dan mufrodat atau arti perkata ya. Kemudian menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi teman-teman semua kalau bisa nanti dihafal Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau misalkan ada tugas lagi gitu ya susulan, atau mungkin nanti ketika ujian diharuskan untuk menghafalkan, jadi teman-teman sudah hafal. Kemudian untuk manfaat, hikmah ya dan sikap perilaku ihsan, kita masuk ke dalam pembahasan pertemuan hari ini. Oke, lanjut. Pengertian ihsan. Jadi secara bahasa, ihsan berasal dari kata kerja atau fi'il ya. Dalam bahasa Arabnya adalah fi'il. Hasuna, yahsunu, hasanan yang artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya. Jadi ahsana, yuhsinu, ihsanan yang artinya memperbaiki atau berbuat baik. Jadi intinya ihsan ini adalah suatu ibadah ya, beribadah dengan ikhlas, baik berupa ibadah khusus yaitu seperti sholat, menunaikan zakat, bersedekah dan lain sebagainya, maupun ibadah-ibadah umum. Maksudnya ibadah umum di sini adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sosial kemasyarakatan kita gitu ya. Jadi di luar ibadah personal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini terdapat dalil Al-Quran yang membahas mengenai ihsan. Yang pertama itu Quran surat Al-Baqarah ayat 83, di mana di pertemuan sebelumnya sudah kita fahami bagaimana artinya, bagaimana isi kandungannya, bagaimana mufrodat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Baik, saya sebutkan kembali artinya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Kemudian dalil yang kedua yaitu bisa kita lihat di sini ada di dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu.
Ya, jadi di dalam dua dalil Al-Qur'an ini saling berkaitan bagaimana Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik gitu ya. Baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada teman-teman kita gitu ya. Dan janganlah kita mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, selain adanya dalil Al-Qur'an ya, dua dari Al-Qur'an tadi, ada hadis terkait dari ihsan, pembahasan ihsan. Ya, di sini bisa teman-teman lihat. Jadi ini merupakan kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan. Ya, jadi potongannya begini. Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Ya, jadi maksud dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ihsan itu adalah ketika kita beribadah gitu ya kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah gitu ya. Dan kalaupun kita tidak melihatnya, maka Allah itu pasti melihat kita gitu. Jadi bayangkan ketika kita melakukan suatu ibadah, bayangkan Allah itu melihat kita. Jadi kita akan memaksimalkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di depan kita itu tentu ada Allah gitu. Jadi maksudnya adalah beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Namun jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Ia melihat kamu gitu. Jadi itu dari makna ihsan ya. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu ya teman-teman, makna dari ihsan, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis terkait ihsan ini. Nah, keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah yaitu dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ya, ayat 83 ya, ini tiganya ketinggalan. Jadi keterkaitan kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu antara beribadah dan bersyukur kepada Allah itu adalah salah satu perbuatan baik dan salah satu contoh dari perbuatan ihsan kita gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat baik terhadap sesama manusia. Jadi keterkaitan antara kewajiban ibadah dan berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup, sama manusia ya, itu merupakan salah satu contoh dari perbuatan ihsan yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian sehingga ketika kita sudah menyimak ya bagaimana maksud makna gitu ya yang sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83, di sini kita dapat memahami karena ihsan itu ada dua tingkatan ya, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada sesama makhluk hidup. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai tingkatan ihsan kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya sudah teman-teman lihat ya di dalam PowerPoint ini sudah ada, mungkin teman-teman ada yang lupa gitu, makanya saya jelasin lagi. Nah, dari tingkatan ihsan kepada Allah ini ada dua ya. Ini meliputi penjelasan secara detailnya. Jadi tingkatan ihsan kepada Allah maksudnya yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan melihatnya gitu ya. Jadi keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan kerinduan. Jadi dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya, yaitu kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Yang pertama tadi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya.
Yang kedua, beribadah dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu melihatnya. Jadi yang pertama itu kita memiliki sikap membutuhkan, harapan dan kerinduan gitu ya. Dan yang kedua ini adalah kondisi ketika kita berada di kondisi yang paling rendah. Jadi sikap ini didorong dari rasa diawasi dan takut akan sanksi atau hukuman yang Allah berikan. Jadi kita wajib meyakini gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat ibadah kita gitu ya. Jadi dengan hal ini, dengan keyakinan ini, tentu kita akan lebih merasa diawasi oleh Allah. Dan upaya untuk kita tidak melakukan sesuatu atau perbuatan yang buruk yaitu dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah gitu ya. Jadi sampai sini sudah paham ya mengenai tingkatan ihsan kepada Allah. Jadi simpelnya tingkatan ihsan kepada Allah adalah dimana ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah melihat kita dan kita harus meyakini bahwa Allah itu pasti akan melihat kita gitu ya. Jadi sudah jelas bagaimana tingkatan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu berlaku dalam beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus gitu ya yang disebut sebagai ibadah mahdoh, yaitu murni ritual gitu ya, seperti sholat, puasa, sedekah, zakat ya, itu disebut sebagai ibadah mahdoh, maupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah sosial. Maksudnya apa? Jadi itu ibadah-ibadah yang mengarahkan kita kepada kegiatan-kegiatan yang positif, yang di lingkungan kemasyarakatan, seperti belajar mengajar gitu ya, kemudian berdagang, makan, minum gitu ya, tidur, dan semua perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan agama, yang tentunya tujuannya adalah tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus senantiasa menyeimbangkan ibadah kita, baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maupun perilaku-perilaku baik kita kepada sesama manusia. Nah, kemudian selanjutnya tingkatan ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah, yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi sudah jelas perintah kita sesama kita terhadap sesama makhluk ciptaan Allah harus senantiasa melakukan perbuatan baik gitu ya. Dan Allah sangat tidak menyarankan, bahkan menegaskan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan gitu ya. Dan apa sih contoh-contohnya dari perilaku ihsan gitu ya kepada sesama makhluk ciptaan Allah? Yaitu seperti ihsan kepada orang tua. Ihsan kepada orang tua ini yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa memberikan perbuatan baiknya ya sebagai seorang anak gitu, kewajiban sebagai seorang anak. Kemudian ihsan kepada kerabat karib ya, maksudnya adalah berbuat baik kepada teman-teman gitu ya, teman-teman dekat, baik teman-teman yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan di luar sekolah. Dan sesuai pada Quran surat Muhammad ayat 22 yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, maksudnya adalah di sini jangan
memutuskan tali silaturahmi. Ya, menjalin hubungan baik terhadap karib kerabat adalah salah satu bentuk ihsan yang patut kita lakukan gitu ya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah gitu ya. Maka janganlah memutuskan hubungan silaturahmi, karena memutuskan hubungan silaturahmi merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Jadi berbuat baiklah kepada anak yatim dengan cara mendidiknya, memelihara hak-haknya gitu ya, dan membantu segala keperluan dan kebutuhannya. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmizi, diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini," seraya menunjukkan jari telunjuk jari tengahnya. Jadi ketika orang yang memelihara anak yatim itu bagaikan jari telunjuk dan jari tengah ya, berdekatan gitu ya. Maka di sini disebutkan, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini." Jadi sangat berdekatan gitu ya, bagaikan seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian yang keempat itu ihsan kepada fakir miskin. Jadi berbuat ihsan kepada orang-orang miskin itu juga termasuk perbuatan baik yang Allah perintahkan kepada umat Islam gitu ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang-orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi ini juga termasuk penegasan dan perintah dari Allah, sebagaimana contoh dari perbuatan ihsan. Kemudian yang selanjutnya, ihsan kepada tetangga. Nah, ihsan kepada tetangga ini ya, ihsan kepada tetangga dekat itu merupakan suatu perbuatan baik yang Allah perintahkan kepada kita untuk bisa menjalin suatu hubungan yang baik pula gitu ya. Dan tetangga ini tidak hanya tetangga sebelah rumah gitu ya, jadi meliputi tetangga dekat, baik dari kerabat yang berada di sekitaran rumah maupun tetangga jauh ya. Kemudian yang selanjutnya itu ihsan kepada tamu. Nah, maksud ihsan kepada tamu di sini adalah menghormati dan menjamu tamu ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu." Hadis riwayat jamaah kecuali An-Nasai. Jadi ketika kita terdapat tamu gitu ya, ada tamu datang ke rumah kita, maka jamulah tamu tersebut, hormatilah tamu tersebut. Sebagaimana yang dicontohkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memberikan hidangan atau minuman tanpa ditanya maunya apa gitu ya. Jadi kalau bisa semua yang ada di rumah disediakan untuknya gitu ya. Dan itu termasuk salah satu contoh dari perbuatan ihsan ya. Jadi ihsan kepada tamu. Kemudian ihsan kepada karyawan atau pekerja. Nah, ihsan kepada karyawan atau pekerja ini seperti termasuk kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita gitu ya. Termasuk seperti kita memperkerjakan seseorang di rumah gitu ya. Tentu perilaku yang dapat kita lakukan adalah membayar hak mereka, yaitu memberikan upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya sudah dilakukan olehnya. Jadi antara kewajiban dan hak itu tentu harus diberikan, harus diselesaikan gitu ya, sesuai dengan akad perjanjian di awal gitu ya. Dan kewajiban juga hak itu tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Jadi maksudnya adalah
ketika kita memperkerjakan seseorang, kewajiban yang harus dia lakukan itu harus jelas, dan hak yang akan kita berikan juga harus jelas, akan disampaikan gitu ya kepada mereka. Jadi kesimpulannya, kita juga harus menghormati dan menghargai apapun profesi yang mereka tawarkan, atau apapun segala usaha yang mereka sudah lakukan gitu ya. Kemudian selanjutnya, ihsan kepada sesama manusia. Ihsan kepada binatang ya. Nah, selanjutnya ihsan kepada binatang. Jadi maksudnya adalah seperti yang tadi judulnya, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah, itu termasuk kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, dan juga kepada sesama manusia. Jadi apa sih contoh ihsan kepada binatang? Yaitu memberikan perilaku-perilaku yang baik terhadap suatu binatang. Ketika kita merasa diganggu, tentu kita harus bisa menghindarkannya gitu ya, menghindarinya, bukan membunuhnya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah gitu ya, seperti memukulnya, terus pokoknya perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya gitu ya. Kemudian selanjutnya, ihsan kepada alam semesta. Maksudnya ihsan kepada alam semesta ini adalah kita sebagai umat manusia di bumi gitu ya, harus bisa memelihara dan menjaga semua yang sudah Allah berikan kepada kita, yang sudah Allah siapkan gitu ya, apapun kebutuhan yang ada di. Baik, yang terakhir adalah ihsan kepada alam semesta. Nah, maksudnya apa sih? Jadi alam raya ini ya, alam semesta yang ada di bumi beserta isinya itu merupakan suatu kekuasaan ya, atau Allah berikan ini semua untuk kebutuhan dan kepentingan manusia. Jadi untuk kepentingan kelestarian hidup ya, hidup di dunia gitu ya, hidup di bumi gitu ya, dan manusia sendiri, alam juga harus dapat bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya, harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran Al-Qasas ayat 77 ya, yang tadi disebutkan artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya di sini adalah membuat kerusakan di alam semesta, alam sekitar gitu ya. Jadi sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam gitu ya, sebagai umat manusia, untuk bisa menjaga dan memelihara semua yang ada di alam semesta, alam sekitar kita gitu ya. Janganlah berbuat kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya ya, yaitu hikmah dan manfaat ihsan. Ada beberapa hikmah dan manfaat ihsan ya, ini yang paling pokok atau utama, yaitu yang pertama, setiap usaha yang diniatkan hanya kepada Allah akan lebih ringan dan ikhlas ketika melakukannya. Kemudian Allah akan senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Kemudian Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, jika Allah tidak memberikan itu kepada kita, maka sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi jangan melulu harus bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena sesungguhnya yang paling tahu apa kebutuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian selanjutnya, didekatkan oleh teman-teman yang solih dan solihah. Dengan kita berbuat ihsan kepada siapapun dan kapanpun, dimanapun kita berada, tentu Allah akan memberikan teman-teman yang baik juga kepada kita ya, teman-teman yang soleh dan solehah. Kemudian yang terakhir, senantiasa mudah untuk bersyukur dan percaya bahwa semua sudah rencana terbaik dari Allah.
Jadi ketika kita sudah terbiasa melakukan ihsan kepada Allah, kepada sesama makhluk ciptaan Allah gitu ya, tentu bersyukur itu adalah kebutuhan primer kita kepada Allah. Jadi kita akan lebih mudah untuk merasakan syukur kita kepada Allah, dan kita akan meyakini atau percaya bahwa semua yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu rencana yang paling baik, rencana yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian materi yang terakhir yaitu sikap dan perilaku ihsan. Ada beberapa poin ya di sini, teman-teman bisa lihat. Melakukan ibadah dengan khusyuk, ya, itu merupakan sikap dan perilaku ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian birrul walidain. Birrul walidain ini maksudnya apa sih? Birrul walidain ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, mengikuti semua perintah dan keinginannya, tentu dengan syarat sesuai dengan syariat agama Islam gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat, ya, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, kemudian berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun, memperlakukan tamu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menyimpan dendam, juga mudah untuk memaafkan, dan lain sebagainya. Jadi sikap dan perilaku ihsan ini tentu sangat banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu persatu karena tentu teman-teman juga sudah bisa melakukan perbuatan ihsan ini dengan baik ya, direalisasikan di dalam kehidupan teman-teman gitu, dan mungkin tanpa teman-teman sadari teman-teman sudah melakukan perilaku ihsan tersebut gitu ya, dan tanpa disadari juga teman-teman bahkan melewatkan perilaku-perilaku ihsan yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup materinya sampai sini ya. Kemudian ada pun tugas yang teman-teman harus kerjakan, yaitu membuat video ya, menjelaskan apa sih hikmah dari perbuatan ihsan. Dan kemudian teman-teman contohin apa perilaku ihsan yang sudah teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah teman-teman lakukan baik dari dulu gitu ya sampai sekarang. Contohnya apa sih perilaku ihsan yang sudah teman-teman lakukan? Nah, jadi 2 poin ini teman-teman sampaikan melalui video. Nah, videonya tentu yang namanya video itu kelihatan mukanya gitu ya. Jadi teman-teman videoin ketika teman-teman sedang menjelaskan, jangan hanya suaranya aja. Itu namanya rekam suara, bukan video. Oke, teman-teman ya. Jadi sampai sini semoga mudah dipahami, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat direalisasikan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan mengenai materi dan tugas atau dan lain sebagainya, boleh nanti ditanyakan melalui Google Classroom atau boleh melalui grup WhatsApp atau boleh personal chat. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, baik dari tutur kata dan lain sebagainya. Saya tutup ya dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.